Oke, kita review pusaka yang kedua ya. Kita review pusaka yang kedua. Sebelumnya kita simpan dulu yang ini. Oke. Nah, pusaka yang kedua ini lebih besar guys daripada pusaka yang tadi. Ini waktu saya dapat ini, atau saya dulu waktu dikasih pusaka ini, rangkanya udah rusak ya, rangkanya udah rusak, dadernya juga nggak cocok lah dengan bilahnya. Nah, kesalahan saya dulu adalah saya nggak suka dengan warangkanya karena udah banyak yang kekelupas dan banyak rusak. Padahal sebenarnya saya juga baru tahu setelahnya bahwa warangka-warangka lama itu sangat dicari ya oleh para pencinta tosan aji, karena warangka lama mempunyai sisi historis ya. Nah, pada saat itu waktu saya dikasih, saya nggak ngerti soal itu, jadi saya buang dan saya pesankan warangka yang baru dengan handle juga saya belikan terpisah ya. Jadi ini adalah warangka Sendang Malaikat juga, dengan ukiran saya pesen waktu itu dari Jogja, dari kayu kayu stigi ya, stigi darat atau apa ini, tapi warangkanya diukir dengan begitu detail di Jogja. Nah, dadernya yang ada di ini unik nih. Saya waktu jalan-jalan ke toko barang antik, saya nemu ada satu dader yang modelnya seperti dader Bali ya, handle keris Bali, tapi sebenarnya kalau diperhatikan lagi bukan keris Bali pada umumnya, karena biasanya kalau keris Bali di karakter orangnya biasanya bentuk makoro atau bentuk dewa-dewa ya, tapi yang ini unik karena ini bentuknya adalah bentuk seperti perempuan ya, seperti perempuan tanpa ada karakter kepala. Jadi ini handle-nya ini cukup lama nih, bukan handle baru. Jadi waktu saya dapat di toko barang antik itu kelihatan sekali bahwa ini adalah kayu-kayu yang tua ya, udah cukup umur lah, puluhan, mungkin juga bisa juga puluhan atau ratusan tahun, tapi kita nggak tahu pasti. Tapi yang pasti bukan ukiran baru. Nah, handle ini dari kayu santigi juga, makanya saya pesankan warangka. Saya dulu beli kalau nggak salah handle-nya ini 500.000 dulu kalau nggak salah. Warangkanya dulu saya pesen, saya udah lupa berapa dulu. Oke ya, kita lihat isinya. Oke, jadi ini adalah betok yang sangat unik juga ini guys, karena kita usahakan untuk tidak pegang bilahnya ya, karena di samping kita tidak mau merusak dari besinya, karena tentu tangan kita ada asamnya, ada minyak, ada asamnya, kalau kita pegang langsung bisa karatan. Tapi juga saya menghindari energi yang ada di bilahnya, karena kalau saya pegang kadang-kadang ada rasa seperti ada setrum gitulah sedikit ya, kayak ada energi yang masuk ke tangan saya. Oke, ini adalah bilah betok yang cukup panjang, modelnya bahkan mirip seperti pedang. Nah, yang pamornya juga pamor kleng, pamor hitam. Tapi ada yang unik di bilah ini adalah dia kelihatan dari dua bahan, atau mungkin dari dua jenis besi, yang keras di atas dan yang mungkin yang di atas lapisannya udah mulai kekelupas, yang di bawah masih utuh ya lapisannya ya, atau juga bisa kemungkinan dari dua jenis besi. Yang satu yang di atas, yang di ujungnya kelihatan sekali serat dan pamornya, masih ada garis-garis lipatannya dengan begitu jelas. Yang di bawah lebih ke
besi yang membatu ya. Jadi salah satu ciri khas daripada betok yang tua adalah besinya seperti batu guys. Jadi dia berserat seperti batu. Jadi hampir nggak kelihatan besinya. Jadi kalau kita kenting ya, yang ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk kenting pusaka ya, karena ada yang bilang pamali. Kalau dikenting dia tidak bunyi besi pada umumnya, jadi lebih ke suaranya agak pek gitu ya, nggak nyaring. Itu yang nggak nyaring, karena yang pasti karena usianya jadi besinya udah mulai membatu ya, jadi lebih ke ini. Nah, dapurnya pusaka ini adalah dapur makoro guys. Jadi bentuknya seperti makara ya, atau kalau di candi-candi biasanya ditaruh di atas. Makoro itu biasa ditaruh di atas pintu, yang fungsinya adalah untuk mengusir segala hawa negatif lah dari atas ya. Jadi hawa negatif yang dari langit lah. Jadi itu adalah fungsi daripada ukiran makoro ini. Ada beberapa teman yang beranggapan bahwa makoro ini dibuat susulan ya, susulan daripada bila ini. Jadi ada beberapa orang beranggapan ini dibuat setelah betok ini dibuat. Jadi istilahnya sebagai, kalau dikeris, orang kasih kinata sebagai tanda jasa atau sebagai penghargaan untuk pusaka yang berjasa ya. Kalau saya lihat kayaknya bukan susulan, tapi orang boleh beranggapan lain. Tapi intinya makoro ini diukir dengan begitu lugas, begitu dalam. Jadi kemungkinan kalau susulan, kalau menurut saya kalau susulan biasanya tindasannya nggak begitu dalam. Tapi kalau ini kita bisa lihat dengan begitu dalam, dan juga nonjolan hidung ini ya, nonjolan hidung ini menunjukkan bahwa kemungkinan memang dibuat dengan kinata makoro pada zaman itu. Jadi tapi apapun itu, ini adalah suatu bentuk karya seni yang luar biasa, karena kerumitannya dan kedetailannya mereka membentuk satu karakter makoro yang ada di sini, yang mana ini menandakan bahwa betok ini adalah dari zaman Kabudan ya, atau Hindu-Buddha. Jadi pada zaman sekitar abad ke-8 sampai abad ke-14 lah ya. Nah, ini nyatanya bukan dari emas guys, tapi ini juga hampir sama dari besi kuning atau dari kuningan sari atau dari tembaga juga kemungkinan, tapi bukan dari emas ya, sesuai dengan pada zamannya. Gandinya terlihat juga sangat detail seratnya, dan juga kita buka paksinya. Kita buka. Oke, paksinya juga paksi kotak seperti pada pakemnya ya. Kebanyakan memang betok mempunyai paksi yang kotak ya, karena itu salah satu ciri khas pada zamannya. Dengan selut yang metok, selutnya jadi satu berupa besi yang udah menyatu ya dengan paksinya dan wilahnya.
Oke guys, itu tadi review saya dari dua betok ini. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa share, like, and subscribe. Tetap lestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita dan kita lestarikan juga budaya Indonesia. See you.